Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Elvi. Di sini kami perwakilan dari kelas B kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mereview jurnal atau tugas akhir yang berjudul optimasi penentuan jumlah truk dan penjadwalan pengiriman beras raskin dengan data penunjang dari sistem informasi geografis pada Perum Bulog Drive Surabaya Utara. Di sini terdapat anggota kelompok. Yang pertama ada Faiz Rizkila, kedua ada saya sendiri, Raidi Fatmadila, yang ketiga ada Julian Muldani, dan yang keempat ada Sandi Febrian. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini terdapat data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2015. Perlu diketahui bahwa beras menjadi komoditas utama penopang ketahanan pangan nasional. Beras merupakan makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Peranan beras yang sangat khusus merupakan alasan utama kenapa pemerintah masih melakukan campur tangan pada hal-hal yang terkait perberasan. Pemerintah menetapkan Perum Bulog sebagai penyelenggara usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup banyak orang. Bulog merupakan peran untuk menjaga pangan pokok, menjaga cadangan pangan pemerintah, serta distribusi pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu, khususnya pangan pokok beras dan pokok lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pendistribusiannya, Bulog sering mengalami keterlambatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bulog mengalami dua permasalahan kritis, yaitu keterlambatan serta ketidaktepat sasaran pembagian beras raskin. Yang selanjutnya ada permasalahan. Di sini terdapat dua permasalahan, yaitu keterlambatan serta kualitas beras yang diterima tidak dalam kondisi yang baik. Pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis untuk PA ini ialah bagaimana menentukan jumlah truk dan penjadwalan pengiriman beras raskin yang optimal dengan bantuan data penunjang dari sistem informasi geografis. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu membuat model integer programming untuk menentukan jumlah truk dan penjadwalan pengiriman beras raskin yang optimal dengan turut mempertimbangkan loading time pada gudang. Yang kedua, membuat sistem informasi geografis. Membangun sistem informasi geografis atau SIG sebagai data penunjang perusahaan dalam pelaksanaan distribusi. Yang keempat, ada asumsi dan data. Untuk asumsinya yang pertama yaitu tidak terjadi perubahan pada jadwal operasional distribusi beras raskin. Yang kedua, tidak terjadi perubahan alur distribusi pada proses raskin atau proses pendistribusian raskin Perum Bulog. Yang ketiga, proses persiapan pada gudang selesai dilakukan sebelum jam keberangkatan pada titik tujuan. Yang keempat, jam kerja supir truk mengikuti jam kerja petugas di kantor. Yang kelima, kecepatan truk rata-rata yaitu 40 km per jam. Dan yang keenam, kapasitas tiap truk ialah 9 ton. Untuk batasannya, yang pertama, penelitian dilakukan di kantor Perum Bulog Subdrive Surabaya Utara. Yang kedua, aktivitas yang diamati ialah distribusi raskin dari gudang Bulog Subdrive Surabaya Utara hingga titik bagi. Yang ketiga, penentuan penjadwalan pengiriman hingga titik bagi hanya dilakukan pada beberapa daerah berdasarkan hasil clustering. Yang keempat, presentasi adalah alat komunikasi yang dapat berupa kuliah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk step by step metode. Jadi yang pertama yang digunakan ialah ada pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari studi literatur dan juga data lapangan. Kemudian ada pengumpulan data, yaitu tahap pengumpulan data-data yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Yang ketiga yaitu adalah pengolahan data. Data yang telah didapat kemudian diolah dengan metode yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu ada analisis dan juga interpretasi data. Analisis dan pembahasan dari data yang telah dikumpulkan. Dan yang terakhir ada tahap akhir yaitu kesimpulan dan juga saran. Next.
Selanjutnya software yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu ArcGIS. Jadi ArcGIS merupakan software yang dikembangkan oleh Environment Science pada tahun 2000 yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software SIG yang berbeda. Software ini mencakup penggunaan SIG pada berbagai skala, yaitu yang pertama ada ArcGIS Desktop, yaitu ditunjukkan untuk SIG profesional. Yang kedua ada ArcObject, yaitu dibuat untuk para developer. Yang ketiga ada server GIS, yaitu dibuat untuk pengguna awam. Dan yang keempat ada mobile GIS. Next. Jadi produk utama dari ArcGIS ini adalah ArcDesktop, yaitu di mana ArcGIS Desktop dikelompokkan atas 3 komponen, yaitu ArcView, yang komponennya fokus pada data yang komprehensif, yang kemudian yang kedua adalah ArcEditor, yaitu lebih fokus pada data spasial, yang ketiga ada ArcInfo yang menyajikan fungsi-fungsi SIG termasuk untuk keperluan analisis geoprocessing. Kemudian ada selanjutnya next. Selanjutnya ada data yang digunakan, yaitu ada sistem existing. Sistem existing meliputi kapasitas gudang, kebutuhan tiap kelurahan, dan juga operasional pengiriman. Kemudian jenis data pada penelitian kali ini berupa data primer dari hasil wawancara, serta data sekunder yang berasal dari data perusahaan. Data tersebut diperoleh dengan melakukan pengamatan di Perumbulok Subdrive Surabaya Utara, dan sumber-sumber lain seperti internet dan Google Maps. Selanjutnya pengambilan data yaitu dilakukan pada tahun 2016 dengan cakupan wilayah Perumbulok Subdrive Surabaya Utara, yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan juga Gresik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis. Untuk analisis yang dilakukan pada jurnal ini ada 4. Yang pertama ada sistem informasi geografis, yang kedua optimasi penjualan pengiriman, yang ketiga penentuan jumlah truk, yang keempat pengiriman hingga titik bagi. Oke, untuk sistem informasi geografis, sistem ini dibuat merupakan data penunjang bagi Perumbulok dalam proses distribusi. Nah, dalam analisis ini akan memuat rute perjalanan, nama lokasi, jumlah RTS di setiap lokasi, jumlah kebutuhan per bulan, dan nama-nama petugas yang bertugas di lokasi tujuan. Adapun informasi-informasi tersebut bertujuan untuk dapat membantu perusahaan dalam melakukan pemantauan pelaksanaan distribusi dan menjadi referensi bagi supir truk dalam melaksanakan proses distribusi. Nah, ini berikut adalah gambaran geografis GIS. Selanjutnya, masih dengan gambaran geografi GIS, GIS dapat menampilkan bentuk tujuan ataupun arah perjalanan yang harus ditempuh untuk sampai ke lokasi tujuan. Petunjuk ini dapat menjadi referensi bagi supir, pengendara truk dalam pelaksanaan proses pengiriman hingga kemungkinan terjadi keterlambatan pengiriman hingga tujuan dapat diminimalisir. Nah, selanjutnya ada analisis optimasi penjualan pengiriman. Target pengiriman yang dilakukan perusahaan menggunakan 15 truk kol diesel dengan cakupan wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo dalam waktu 20 hari. Nah, dalam hasil komputasi dengan menggunakan linear programming untuk mengetahui kemampuan pengiriman pada tiap wilayah, diketahui bahwa pengiriman tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah dibuat, bahkan bisa lebih cepat dengan lebih mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pengiriman. Berikutnya ini merupakan hasil optimasi pengiriman dengan komputasi, yang dimana kesimpulannya
total waktu pengiriman tercepat yang memungkinkan ialah 16 hari, dan itu mempunyai selisih 4 hari dari waktu yang telah ditentukan, yaitu 20 hari. Next. Selanjutnya ada analisis penentuan jumlah truk. Berdasarkan running komputasi penjadwalan, diketahui setelah kita ketahui tadi ada 20 hari dengan menggunakan 15 truk. Namun dalam hasil yang didapat yang lebih optimal itu dapat menggunakan 11 truk. Selanjutnya, nah, pengurangan jumlah moda transportasi ini dipastikan akan menimbulkan perbedaan frekuensi penggunaan masing-masing truk dalam rentang waktu yang tersedia. Namun pengurangan ini dapat mereduksi biaya yang cukup besar, yaitu sebesar 1.024.800.000. Nah, yang terakhir ada analisis pengiriman hingga titik bagi. Nah, penelitian ini melakukan skenario pengiriman hingga titik bagi, yang mana diharapkan dapat mengurangi laporan terjadinya keterlambatan serta penerimaan beras yang tidak tepat sasaran. Pada skenario tersebut diperpanjang hingga RT atau RW, sehingga dapat didapatkan hasil bahwa rata-rata kelurahan memiliki 6-12 RT atau RW, dan cycle time pada tiap titik bagi 15-30 menit. Menurut peneliti, pengiriman pada tiap titik bagi di tiap kelurahan dapat diselesaikan dalam 1 hari menggunakan truk berjenis pick up T120 SS yang mana memuat 950 kilo. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menghasilkan model matematis integer programming dengan penentuan jumlah truk serta penjadwalan pengiriman beras raskit pada ketiga wilayah cakupan Perumbulok, Subdrive Surabaya Utara, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Fungsi tujuan dari model tersebut ialah meminimumkan jumlah pengiriman yang dilakukan. Nah, dengan menggunakan running komputasi, dihasilkan penjadwalan pengiriman yang optimal sesuai target, yaitu 20 hari. Bahkan hasil komputasi menunjukkan bahwa pengiriman bisa lebih cepat dengan memaksimalkan penggunaan 15 truk yang ada, sehingga tidak terjadi keterlambatan. Namun, diketahui bahwa jumlah optimal untuk melakukan distribusi ialah 11 truk. Dengan menggunakan 11 truk, dapat menghasilkan jadwal pengiriman yang tepat waktu sesuai target. Nah, di samping itu juga perusahaan juga dapat mereduksi biaya sebesar Rp1.024.800.000. Nah, hasil ini dapat dipertimbangkan oleh perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan sistem informasi JIS yang digunakan sebagai data penunjang bagi perusahaan. Pembuatan sistem informasi ini dapat menyajikan data secara spasial maupun non-spasial, sehingga perusahaan memiliki gambaran geografis atau visualisasi mengenai informasi lokasi titik tujuan pengiriman yang berguna dalam melakukan pengontrolan maupun pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, sistem informasi juga menampilkan petunjuk atau rute perjalanan yang harus ditempuh untuk sampai ke tujuan, sehingga dapat menjadi informasi yang berguna bagi pengendara truk dalam melakukan proses pengiriman agar tidak terjadi keterlambatan. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama adalah penentuan jumlah truk dapat dilakukan dengan mempertimbangkan biaya-biaya tetap maupun biaya-biaya variabel agar hasil yang dapat lebih optimal. Yang kedua, pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan penyajian sistem informasi geografis berbasis web atau digital agar memudahkan pengguna. Yang ketiga, pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan penyajian sistem informasi geografis berbasis web agar pengguna dapat mengaplikasikannya dengan lebih mudah. Bisa next. Selanjutnya adalah kekurangan.
Nah, disebutkan oleh penulis bahwa dua kegagalan Perumbulok ialah keterlambatan dan kualitas. Namun penulis tidak secara lanjut membahas masalah kualitas beras yang didistribusikan Bulog. Pengiriman yang tepat waktu agaknya akan menjadi sia-sia jika produk yang dikirimkan tidak bisa memuaskan konsumen. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.